Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Makin Lama Makin Kuat. Kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Mazmur 84 ayatnya yang ke-8. Kitab Mazmur 84 ayat yang ke-8, saya baca firman Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan kekuatan mereka semakin bertambah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat Mazmur ini merupakan suatu nyanyian ziarah tentang sebuah perjalanan yang jauh. Di mana umat Tuhan pada waktu itu 3 kali dalam setahun mereka harus menghadap Allah di Sion. Maksudnya mereka harus pergi ke Bukit Sion di Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan di sana, di Bait Allah. Nah, dalam perjalanan umat Tuhan dari tempat asal mereka menuju Yerusalem, ada banyak kesulitan yang harus mereka hadapi. Sehingga banyak peziarah yang gagal dalam perjalanannya. Nah, di ayat yang ke-7 kalau kita melihat, dikatakan apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka ini adalah sebuah lembah yang dalam, kering dan tandus, dan tidak mudah untuk dilalui, karena orang yang melewati lembah Baka itu mereka bisa mati kehausan karena nggak ada air. Tapi kita lihat di ayat yang ke-7b, dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 7b ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan umat Tuhan untuk ke Yerusalem, untuk menyembah Tuhan, untuk menghadap Allah di Sion. Sekalipun jalan yang harus mereka lalui itu sangat sulit, ya. Mereka harus melalui lembah Baka, lembah yang dalam, lembah yang sangat tandus, kering, yang bisa membuat mereka mati dengan rasa haus. Tapi kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu akan terus terjadi kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kekuatan baru yang Tuhan mau kerjakan bagi umat-umat Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau kita lihat secara alamiah, semakin lama dan semakin panjang perjalanan seseorang, maka daya tahan tubuh dan kekuatannya akan menjadi lemah. Tetapi tidak dengan orang-orang yang dalam perjalanan untuk menghadap Allah di Sion. Mungkin secara tubuh jasmani boleh menjadi lemah, tapi tidak dengan rohani kita. Iman dan rohani anak Tuhan itu harus tetap kuat, sekalipun dalam hidup ini ada begitu banyak kesulitan yang harus kita lewati. Mazmur ini berbicara tentang perjalanan hidup anak-anak Tuhan menuju Yerusalem baru. Ingat Bapak Ibu bahwa bumi ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Ada janji Tuhan bahwa kita akan masuk ke Yerusalem baru. Dan kita sedang menuju ke Yerusalem baru untuk menghadap Allah di sana. Namun dalam perjalanan kekristenan ini ada begitu banyak kesulitan yang tentu harus kita hadapi. Ada lembah Baka, ada air mata, banyak kesulitan yang mungkin membuat ada begitu banyak anak Tuhan yang gagal dalam mengiring akan Tuhan. Tapi percaya, kalau pemeliharaan Tuhan terjadi atas umat-umat Tuhan dalam perjalanan ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan di sana, mereka tidak kehausan, mereka diselubungi dengan berkat, dengan hujan awal musim.
Saya percaya pemeliharaan Tuhan dan kekuatan Tuhan juga akan menyertai dalam perjalanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga kita, firman Tuhan katakan, makin lama makin kuat. Nah, bagaimana menjadi orang yang makin lama makin kuat? Yang pertama, kerinduan akan Tuhan. Coba kita lihat ayat 2 dan ayat 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ada kerinduan akan Tuhan. Dari ayat ini memperlihatkan pribadi yang haus dan rindu akan kediaman Tuhan. Sebagai umat Tuhan kita pun harus memiliki kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Karena itu menjadi tujuan perjalanan kita sebagai orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Yesaya 40 ayat 31 berkata, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang rindu haus kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, apapun kesulitan yang mereka hadapi, ada kekuatan baru yang Tuhan mau berikan bagi setiap kehidupan kita. Kita dikatakan seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Saya percaya dalam perjalanan setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sekali lagi mungkin ada lembah, bahkan ada air mata. Tapi kita percaya bahwa berkat pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, itu akan selalu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Harus ada kerinduan akan Tuhan. Harus ada rasa haus akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang akan menyatakan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, bagaimana menjadi orang-orang yang makin lama makin kuat ya, secara rohani kita. Ya. Tubuh bisa menjadi lemah, ya, tapi rohani tetap kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kedua tentu adalah mengandalkan Tuhan. Saya yakin ya, selalu kita dengar tentang hidup yang mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-6, Mazmur 84 ayat yang ke-6a. Dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ya. Berbahagia, firman Tuhan katakan, manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, di dalam Engkau. Dan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 saya baca firman Tuhan dikatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan yang lain selain kekuatan yang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, berbahagia orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita lihat ya, seperti pohon yang ditanam di tepi air, tidak tidak mengalami panas terik ya. Daunnya tetap hijau. Itu berbicara tentang bagaimana kekuatan Tuhan itu akan terus menyertai kita, yang berarti dalam perjalanan kehidupan ini tidak akan menjadi lemah,
tetapi tetap kuat sekalipun menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak air mata. Mungkin saat-saat ini kita sedang dalam pergumulan, kita sedang dalam kesulitan mungkin yang kita alami. Bahkan mungkin saya bisa katakan air mata yang sedang kita alami di hari-hari ini dalam perjalanan kekristenan kita. Tapi ingat firman Tuhan. Mari ketika kita punya rasa haus untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan, saya percaya kita akan terus hidup di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, karena kita percaya bahwa kekuatan Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita akan makin lama makin kuat sampai kita menjadi pemenang di dalam Tuhan, menikmati Yerusalem baru, menikmati setiap janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Saya berdoa juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau umat-umat Tuhan pada waktu itu harus menghadapi kesulitan, harus menghadapi lembah baka dalam perjalanan mereka untuk ke Yerusalem, menyembah Tuhan di sana. Kami percaya juga dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan, ada banyak kesulitan yang kami lewati Tuhan. Ada lembah baka, ada air mata yang kami alami dalam setiap kehidupan kami, dalam kami mengiringkan Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, kami percaya ketika ada rasa haus kami kepada Engkau Tuhan, ketika kami tetap mengandalkan Engkau, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, tetapi kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan itu akan selalu menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami makin lama makin kuat. Tubuh jasmani kami boleh merosot, boleh menjadi lemah, tetapi iman rohani kami tetap kuat di dalam Engkau, sampai kami menikmati setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat berjumpa dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa yang baik. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.